Mengenai panduan CSE event, mengapa Kemenparekraf itu kemudian menyusun, saya kira backgroundnya jelas sekali. Dari pandemi yang sekarang masih kita rasakan, banyak sekali sektor pariwisata adalah sektor yang paling terdampak. Kalau kita bicara pariwisata, antaranya adalah kita bicara atraksi berarti adalah event. Dan sini ada pelaku event, nanti mungkin bisa cerita lebih banyak. Nah, saya kira kalau kita melihat ke belakang, banyak sekali event-event yang tadi juga sudah kita rencanakan, Kemenparekraf juga rencanakan dengan dukung baik pada Pemda maupun komunitas. Itu event-event banyak sekali yang kemudian tidak bisa terlaksana karena memang situasi yang sulit, dan memang pada akhirnya kita lihat bagaimana upaya untuk mendorong bahwa event itu dapat dilaksanakan dalam situasi yang memang new normal yang kita kenal. Oleh karena itu, sejak tahun lalu ketika kemudian pandemi masih sangat besar, kami di Kemenparekraf bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan dan juga mau kepentingan lainnya tuh mencoba menyusun panduan CSE. Jadi panduan CSE ini tidak semata-mata hanya dibuat oleh Kemenparekraf, tapi juga memperoleh masukan dari banyak pihak yang terkait, ya, dari kesehatan, kemudian juga dari kepolisian dan lainnya. Jadi ini sudah kami susun dan alhamdulillah tahun lalu sudah kita selesaikan. Jadi paling tidak kalau tanya bagian tadi, jadi apa maksud dan tujuannya? Tentunya adalah, saya kira ada 3 hal. Yang pertama adalah dengan panduan CSE event ini, kita ingin mensosialisasikan bahwa event ini bisa dilaksanakan apabila memenuhi mekanisme atau prosedur yang sudah disepakati bersama. Jadi sosialisasi ini penting. Jadi bagaimana kemudian pelaksanaan event dari pre-eventnya, pada kemudian on eventnya, maupun kemudian sesudah event tersebut dilaksanakan. Jadi ini clear sekali, dan ini saya kira menjadi panduan. Jadi sosialisasi bahwa event bisa dilaksanakan, tapi jangan lagi kita berpikir event-event yang di era sebelum pandemi. Jadi mau nggak mau, suka atau tidak suka, ya memang sebuah keniscayaan bahwa kita harus bisa melaksanakan event dengan sebuah standar yang baru. Dan kemudian yang kedua adalah bahwa dengan panduan CSE ini juga sebetulnya adalah sebuah edukasi bagi kepentingan, khususnya bagi pelaku-pelaku event, bahwa bagaimana sih pelaksanaan event yang baik seperti ini. Jadi di dalam panduan CSE itu sudah kami paparkan dengan jelas. Dan saya kira di luar dari 2 hal tadi, yang utama juga bahwa panduan CSE event ini tidak hanya kemudian mengatur terkait dengan protokol kesehatan dan lainnya, tapi yang utama adalah saya kira impian kita semua. Kita ingin tarikan salah satu pariwisata juga ya, Danau Toba, baik untuk wisatawan lokal maupun mancanegara. Nah, kalau saya boleh tahu, apakah sudah pernah mengadakan acara di tengah pandemi COVID-19? Ya, sebelum saya menyapa teman-teman media dulu ya. Horas. Jua. Nah, ini. Kalau festival sebetulnya kalau kaitannya sama yang kita kerjakan ya, kalau teman-teman media mungkin sudah dengar ya, Toba Caldera World Music Festival itu kita selenggarakan, sebetulnya inisiator dari teman-teman dari komunitas Rumah Musik Suara Sama, bekerja sama dengan Kemenparekraf dan BODT. Itu sudah terselenggara 2 kali. Pertama itu di Bali G, indoor, di gedung TB Silalai Center di tahun 2018. Kemudian 2019 ternyata karena minatnya begitu besar, kita tarik keluar. Jadi ke lapangan terbuka di Bukit Singgolom, itu outdoor dan publik ya. Nah, kontras waktu yang pertama itu sekitar 200-an orang yang audiensnya yang datang. Yang kedua itu hampir 1000-an. Jadi 3 hari kita buat konsepnya itu 9 to 9. Jadi dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Nah, 2020 kita ingin yang besar sekali lagi dari situ, supaya juga kita bisa percepatan festival. Tak taunya kita semuanya kena pandemi COVID-19. Itu semua di luar dugaan kita. Akhirnya karena 2020 memang begitu ini ya situasinya, kita nggak berani melakukannya. Nah, 2021 sekarang ini kita juga masih merencanakannya dalam pendekatan apa yang disebut mix ya, mix festival antara luring dan daring itu digabungkan.
Nah, kaitannya sama CHSE, nah ini seperti yang disampaikan tadi sama Pak Edi, ini menjadi sebetulnya kalau tadi Pak Edi bicara tentang edukasi salah satunya, ini sebetulnya tidak berlaku hanya sebagai apa untuk orang-orang yang terlibat ya dalam konteks penonton dan sebagainya. Pelaksananya juga harus belajar edukasi untuk itu, karena semuanya apa harus mengikuti protokol yang memang tidak bisa dinegosiasikan. Apakah di sana kita memilih akhirnya kita putuskan sementara semua talent yang berada di Sumatera Utara kita akan ambil pre-taping itu di. Mungkin sekedar ilustrasi, tahun lalu sebenarnya teman-teman IO, WIO juga di Medan sudah mengadakan sosialisasi untuk sebuah event yang dikawal oleh protokol kesehatan yang ketat. Tetapi kemudian tidak terlaksana pelaksanaannya. Pertama, kalau saya melihat dari kacamata sebagai jurnalis, kurang respon dari pihak instansi terkait. Padahal waktu itu ada semacam peragaan bagaimana wedding, pengantinnya malah pakai facelift segala macam, tapi pejabat yang diharapkan datang itu malah tidak kelihatan Pak. Ya, jadi mungkin hanya sekedar staff. Kemudian diperburuk lagi dengan kondisi PPKM, akhirnya tidak terlaksana. Nah, jadi maksudnya begini Pak, apakah sudah ada semacam koordinasi dengan Polri? Kalau saya lihat sini ada logo terkait dengan izin. Jadi kemarin saya ingat, kalau saya tidak salah, dari Kementerian menyatakan atau dari Satgas sudah boleh konser. Tetapi kemudian ada statement dari Polri tidak boleh ada konser. Jadi maksud saya, apakah sudah ada kesatuan sikap ini atau keputusan? Jangan sampai akhirnya membuat IO bingung. Kebetulan Pak saya juga IO. Oke, itu Pak yang pertama. Kemudian yang kedua untuk Bang Irwan Syah. Kalau boleh tahu artis yang terlibat siapa saja dalam kegiatan ini? Apakah pure adalah wood music atau ada semacam mix dengan jazz atau apa atau crossover segala macam gitu? Kalau boleh nama-namanya juga Bang Irwan, ya kan? Nah, biar kita halu-halukan juga. Barangkali itu dulu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adinata. Mungkin lebih enak akan dijawab langsung. Oleh karena itu di kami juga kalau dalam catatan saya sudah 2 kali mengundang Polri, dan bahkan yang terakhir juga kemudian ada dilakukan Vicon dengan Kapolri yang dihadiri kemudian oleh beberapa komunitas maupun komunitas maupun penyelenggara event. Bahwa sebetulnya bagaimana sih mengenai izin. Jadi memang sekarang isunya adalah izin. Jadi kalau untuk sosialisasi kemudian jadi secara berantai itu dilaksanakan, itu tidak kami laksanakan. Jadi kita kalau dengan Polri juga kaitannya dengan izin dan juga dengan dinas sebagai pemberi rekomendasi dan juga ada lagi Satgas. Jadi memang di era sekarang ini memang isunya juga terkait dengan izin. Baru kita bicara panduan CHSE-nya. Jadi 2 hal banyak. Kalau panduan CHSE kami melihat bahwa untuk pelaku event mereka sudah siap untuk melaksanakan sebuah event berdasarkan panduan CHSE yang sudah ada. Tapi kemudian izin memang ada di pihak-pihak dinas, kemudian juga ada Satgas, ada Polri. Dan bagi Polri sekarang ini juga Bapak Kapolri sudah memberikan prinsip bahwa sangat mendukung pelaksanaan event. Tapi kembali memang kemudian bahwa sejauh memang kemudian kondisi di daerah tersebut memang kemudian memungkinkan. Oleh karena itu memang dalam pemberian izin memang ada dua institusi yang paling utama adalah Satgas dan kepolisian. Jadi izin ada di situ. Jadi sejauh kemudian dari mereka berdua keluar izinnya, nah itu kemudian aman lah event itu bisa dilaksanakan. Karena memang di era kemarin ini ada yang sudah ya kami sangat memahami lah bahwa sebuah IO itu kan untuk melakukan persiapan banyak hal dan juga biaya juga nggak sedikit, dan bahkan juga kami saksikan di Jakarta sudah ready H-1 dibatalkan. Ya kami bisa bayangkan kemudian berapa kerugiannya. Tapi memang kemudian kondisi saat itu ya kemudian aparat yang ada di lapangan sudah memberikan izin, tapi kemudian ketika dilihat ada pertimbangan yang lain dan ternyata kemudian pihak penyelenggara tidak bisa memberikan jawaban yang tepat
terkait dengan katakan mengenai crowd dari pengunjung yang akan menghadiri event yang bisa dibatalkan. Jadi memang kondisinya seperti itu, kondisi yang memang tidak bisa dihindarkan. Jadi memang kembali bahwa menurut kami sejauh penyelenggara event bisa memberikan jaminan bahwa mereka memang akan memiliki sistem yang baik personil untuk pengawasan CSE-nya, kemudian juga mekanisme. Yang saya adalah bahwa untuk event sendiri ya mereka yang akan hadir di dalam event tersebut lah yang kemudian mereka yang mereka akan hadir di sebuah event tersebut, mereka juga kemudian harus mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Dan karena itu ya kalau mereka yang nggak mau tidak mematuhi ya tentunya tidak bisa ikut. Nah, lalu kemudian tanya, wah kalau gitu potensi pelaku bagi pelaku eventnya juga susah karena mereka nggak bisa sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu sekarang ini kalau kita bicara pengunjung sebuah wisata, kita dulu menganut disebut sebagai mass tourism. Pokoknya orang datang lah, mau dia cuma beli rokok 1 batang lah datang. Nah sekarang ini kita menganut kemudian wisata yang berkualitas. Karena ketimbang kita mendorong, ya kita tidak melarang orang datang cuma beli rokok 1 batang, tapi ketimbang kita mempromosikan besar-besar, pokoknya datanglah. Kita sekarang lebih menyasar kepada wisatawan-wisatawan yang berkualitas. Ya dalam hal ini saya melihat bahwa pelaksanaan sebuah event musik itu bukan kemudian mereka menyasar, oh semua orang yang nggak suka jazz segala macam nonton lah. Enggak, tapi kan mereka menyasar kepada kalangan memang yang berminat kepada musik yang akan ditawarkan seperti ini. Nah intinya adalah bahwa kemudian memperkenalkan potensi wisata yang ada. Nah ini kemudian ini dari kami juga dulu Menteri Arief saya juga melihat bahwa ini untuk pengembangan wisata Danau Toba itu nggak gampang karena memang kemudian berkaitan dengan karakter masyarakatnya yang masih nampaknya belum terbuka terhadap wisatawan dari luar seperti itu. Nah oleh karena itulah kemudian kami juga di Kemenpar juga mencoba melihat bagaimana kemudian membuat sebuah mindset. Artinya juga bahkan Poltekpar yang ada di Sumatera Utara kalau bisa kemudian mereka ketika training seperti itu berlatihlah mereka ke Bali, kemana semua mereka tahu oh seperti ini. Ini kemudian mereka diharapkan ketika mereka kembali bekerja di sektor industri pariwisata yang ada di Sumatera Utara, mereka menjadi sebuah agen perubahan yang bisa membawa kesadaran bagi masyarakat. Ya tentu tidak secara instan ya, tapi secara perlahan membuat perubahan kepada masyarakat bahwa wisata itu penting. Karena tadi Bali, kemudian kalau kita lihat Banyuwangi, sekarang orang Banyuwangi juga penting lihat, oh penting nih pariwisata. Karena itu mereka punya penerimaan yang berbeda terhadap kedatangan orang asing. Kalau dulu orang asing, orang ini orang bisa dikerjain nih, kita kerjain aja, bodoh amat. Mereka nggak berpikir jangka panjang. Tapi kalau udah seperti itu masyarakat berpikir, oh jangan sampai daerah-daerahnya tuh punya stigma negatif gitu. Nanti orang nggak mau datang. Kalau orang nggak mau datang, rugilah. Sama-sama bersiap ya melakukan protokol yang ketat agar COVID ini juga bisa selesai dan kita bisa menikmati event nanti ke depannya ya. Karena udah gak sabar juga ya Pak ya, supaya makin bahagia tentunya. Nah sebelum kita akhiri ini ada sedikit cenderamata untuk Bang Glenn dan juga Bang Irwan di sini. Kita silakan untuk berdiri ya. Ini dari Kemenparekraf, rekan-rekan media mau mengambil gambar silakan. Terima kasih untuk Bang Irwan. Bang Glenn kami silakan. Ya, boleh foto bertiga secara keseluruhan. Oke. Silakan. Oh, saya boleh ikut. Nggak boleh ganjil ya.